Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Saira Junaidi dari kelas MBA 55 akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Korporasi Badan Usaha Milik Desa, Kesesuaian Strategi Diversifikasi dengan Struktur Organisasi. Wilayah pedesaan saat ini menjadi perhatian pembangunan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dikarenakan pedesaan memiliki posisi penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat pada grafik perkembangan dana desa selama 10 tahun yang relatif meningkat. Semenjak kehadiran Undang-Undang Desa, Indonesia mulai gencar melakukan pembangunan pada level desa. Indonesia melakukan pengembangan ekonomi lokal melalui kelembagaan ekonomi desa berupa Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa. Posisi BUMDesa semakin kuat setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang menetapkan organisasi BUMDesa terpisah dari pemerintah desa, unit usaha yang berbadan hukum, modal dan aset serta pendataan, pembinaan, dan pengembangan serta pemeringkatan BUMDesa. Pengembangan BUMDesa juga termasuk dalam tujuan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045, di mana salah satu prioritas dalam transformasi ekonomi yaitu menjadikan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan mewujudkan pedesaan mandiri yang berkelanjutan melalui peningkatan daya saing, produktivitas ekonomi pedesaan melalui diversifikasi dan pemberdayaan ekonomi desa. Diversifikasi merupakan strategi pertumbuhan korporasi. Perusahaan yang mengembangkan lebih dari satu lini bisnis memerlukan strategi korporasi untuk mengarahkan keseluruhan portofolio, bukan hanya strategi unit bisnis. Menurut Amin 2020, diversifikasi menuntut strategi pada level unit usaha dan strategi korporasi untuk mengelola portofolio bisnis. Strategi korporasi memiliki hubungan erat dengan diversifikasi karena keduanya saling memengaruhi arah dan struktur perusahaan. Strategi korporasi memiliki peran strategis dalam merumuskan arah dan tujuan organisasi, salah satunya dengan mengatur struktur organisasi yang efektif. Adanya struktur organisasi yang baik bertujuan untuk pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaporan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang terkoordinir. Berdasarkan data sekunder Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang pemeringkatan BUMDesa, Indonesia memiliki BUMDesa sebanyak 27.010 unit. Namun, masih terdapat 93,8% BUMDesa belum masuk dalam kategori maju. Menurut Harhab 2023, BUMDesa masih banyak menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, manajemen yang kurang profesional, serta kurangnya inovasi bisnis. Oleh karena itu, diperlukan strategi korporasi yang efektif sebagai model bagi BUMDesa dalam kategori perintis, pemula, dan berkembang agar BUMDesa dapat memiliki daya saing serta memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini fokus pada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk diversifikasi usaha yang diterapkan oleh BUMDesa dalam mendukung strategi korporasi. Yang kedua, bagaimana keterkaitan struktur organisasi yang dibentuk dalam mendukung strategi diversifikasi usaha BUMDesa. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk diversifikasi usaha yang diterapkan oleh BUMDesa dalam mendukung strategi korporasi, serta menganalisis keterkaitan struktur organisasi yang mendukung strategi diversifikasi usaha BUMDesa. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah bagi desa, penelitian ini diharapkan dapat menyebarkan informasi kepada BUMDesa perintis, pemula, dan berkembang untuk merancang strategi korporasi agar menciptakan keunggulan kompetitif serta memberikan gambaran struktur organisasi yang mendukung strategi diversifikasi usaha BUMDesa. Bagi akademisi dapat menambah literatur akademik dengan kebaruan penelitian pada integrasi dua dimensi strategi korporasi, yakni diversifikasi usaha dan struktur organisasi. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan BUMDesa. Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif interpretatif kualitatif yang berfokus pada analisis diversifikasi usaha dan struktur organisasi BUMDesa dengan menggunakan 3 framework, yaitu analisis SWOT, research based view, dan McKinsey 7S, yang kemudian dihubungkan untuk menilai kesesuaian strategi diversifikasi dengan struktur organisasi. Penelitian ini dilakukan di BUMDesa Sambi Mulyo, Desa Sambirejo, Kabupaten Sleman. Pengambilan sampel melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan sumber data penelitian terdiri dari data primer, yakni hasil wawancara dengan informan,
Lalu data sekunder diperoleh dari dokumen seperti laporan tahunan BUMDesa, profil perusahaan, dan data pemeringkatan BUMDesa. BUMDesa Sambi Mulyo didirikan pada tahun 2016 melalui Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang cara pembentukan badan usaha milik desa dengan modal awal sebesar Rp51 juta. Jumlah pekerja sebanyak 162 orang. Misi BUMDesa Sambi Mulyo antara lain menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan yang maksimal, menggali dan mengembangkan potensi desa untuk didayagunakan, membuka pola wirausaha masyarakat mandiri berkesinambungan, dan meningkatkan PADES. Adapun visi BUMDesa yaitu menjadi pilar ekonomi menuju desa yang mandiri, makmur, dan sejahtera. Berikut adalah jenis-jenis usaha BUMDesa Sambi Mulyo yang terdiri dari wisata tebing breksi, simpan pinjam, toko desa, balkondes, percetakan, dapur SPPG, dan mini soccer. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada diversifikasi usaha BUMDesa Sambi Mulyo terdapat kesesuaian strategi lintas bisnis seperti kesesuaian strategis dalam aktivitas rantai pasok, aktivitas penjualan dan pemasaran, kesesuaian strategis distribusi terkait, dan aktivitas customer service. Kesesuaian strategis dalam aktivitas rantai pasokan dapat dilihat pada toko desa Sambikaya menyediakan kebutuhan untuk wisata tebing breksi hingga restoran di balkondes. Unit usaha percetakan Sambi Makmur mencetak tiket wisata untuk mengurangi biaya operasional. Kemudian kesesuaian aktivitas penjualan dan pemasaran dapat dilihat pada unit wisata tebing breksi, toko desa Sambikaya hingga balkondes menyasar pengunjung wisata tebing breksi. Kesesuaian strategis distribusi pada toko desa Sambikaya dan dapur SPPG dapat menggunakan jalur distribusi yang sama untuk logistik, bahan pangan, dan lainnya, dan kesesuaian strategis dalam aktivitas customer service dapat dilihat pada satu kontak WhatsApp sebagai customer service yang melayani seluruh unit. Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat diketahui bahwa BUMDesa Sambi Mulyo memiliki kekuatan seperti dukungan regulasi dan legitimasi hukum, unit usaha yang beragam, partisipasi masyarakat dan modal sosial yang tinggi, kemampuan kemitraan lintas sektor, dan diversifikasi atraksi wisata. Di samping itu, BUMDesa ini memiliki kelemahan pada kualitas SDM yang masih variatif, kapasitas kelembagaan yang belum sepenuhnya optimal, keterbatasan permodalan secara mandiri, promosi dan branding belum maksimal, serta laporan keuangan belum menggunakan sistem digital. Analisis eksternal menunjukkan adanya peluang bagi BUMDesa Sambi Mulyo seperti tebing breksi yang memiliki prospek baik dengan inovasi atraksi, potensi kolaborasi pentahelix dalam pengembangan BUMDesa, pengembangan promosi dan pemasaran berbasis platform digital, dan tren wisata desa yang terus meningkat dapat memperkuat usaha terkait. Namun di sisi lain masih terdapat ancaman seperti tingginya persaingan usaha desa termasuk sektor wisata dan perdagangan lokal, risiko keterpastian ekonomi seperti perubahan daya beli, perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam menggeser fokus program dan ketergantungan pada dana desa berpotensi menjadi kendala. Hasil analisis Research Based View menunjukkan beberapa sumber daya atau kapabilitas masuk dalam kategori Sustainable Competitive Advantage seperti wisata tebing breksi, modal sosial dan partisipasi masyarakat, reputasi tebing breksi, sinergi antar unit usaha, customer service yang terpadu, tata kelola partisipatif, temporary competitive advantage pada sumber daya percetakan Sambi Makmur. Sumber daya unit simpan pinjam Sambi Jaya, toko desa Sambikaya, mini soccer, unit balkondes, dapur SPPG masuk ke dalam kategori competitive party. Ya, selanjutnya adalah struktur organisasi BUMDesa Sambi Mulyo yang terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, staf, serta kepala unit, dan kinerja BUMDesa juga diawasi Dewan Pengawas dan Dewan Penasihat. Kerangka McKinsey 7S Framework digunakan untuk menganalisis keselarasan antara 7 elemen penting dalam organisasi. Pada structure dapat dilihat BUMDesa Sambi Mulyo sudah memiliki struktur sesuai kebutuhan unit usaha. Kemudian koordinasi intensif dan lintas unit secara rutin sudah berjalan. Selain itu adanya pemisahan fungsi pada pengawasan, pelaksanaan, dan perencanaan. Aspek strategi dapat dilihat sektor wisata menjadi potensi utama desa sehingga dikeluarkan peraturan desa. BUMDesa sebagai pengelola utama agar pengelola lebih terstruktur, akuntabel, dan memiliki kontribusi pada PADES. Aspek strategi dilihat juga pada diversifikasi usaha yang membuat desa mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan mendorong kemandirian ekonomi desa. Pada aspek sistem ditunjukkan dari SOP tiap unit usaha,
pelaporan dan akuntabilitas, serta penerapan change management system. Selanjutnya, pada aspek skills, BUMDesa Sambi Mulyo memiliki kemampuan manajerial yang cukup baik, mulai dari administrasi, keuangan, hingga transparansi pelaporan, serta didukung promosi aktif di media sosial dan kompetensi teknis di setiap unit usaha. Kemudian pada aspek staff, terdapat 162 pegawai lokal aktif di BUMDesa, di mana hal ini menjadi kontribusi dalam mengurangi pengangguran. Pengembangan kompetensi dilakukan secara internal melalui pelatihan-pelatihan maupun eksternal melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Sementara aspek style, kepemimpinan bersifat partisipatif dan kolaboratif melalui adanya musyawarah desa maupun rapat rutin untuk mendorong inovasi dari unit-unit usaha maupun masyarakat, serta tercerminnya kepemimpinan transformasional yang berorientasi pada komitmen dan inovasi keberlanjutan. Setelah melakukan analisis aspek-aspek McKinsey Hard maupun soft element, share value BUMDesa Sambi Mulyo dapat dilihat dari adanya penekanan orientasi sosial, yaitu dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan desa. Nilai ini diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, sehingga tercipta rasa memiliki. Selain itu, adanya transparansi dan akuntabilitas melalui laporan keuangan terbuka. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa tujuan utama BUMDesa adalah pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan kolektif, bukan hanya sekedar profit. Struktur organisasi BUMDesa Sambi Mulyo telah memiliki kesesuaian dengan strategi diversifikasi usaha, karena memenuhi komponen utama yang mempengaruhi formulasi dan implementasi strategi. Pertama, pembagian kerja sudah jelas, di mana setiap posisi seperti bendahara, sekretaris staf, hingga kepala unit usaha memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini memastikan tugas-tugas dikelola sesuai kapasitas masing-masing. Lalu terdapat koordinasi antar unit, meskipun unit usaha dipisahkan, mekanisme koordinasi tetap dijalankan oleh manajemen, sehingga kegiatan antar unit bisa berjalan selaras. Selanjutnya, terdapat departementalisasi yang jelas. Setiap unit usaha seperti wisata tebing breksi, simpan pinjam, percetakan toko desa maupun Bakondes telah mengembangkan struktur pengelolaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian terdapat hierarki organisasi di mana direktur, sekretaris, dan bendahara memastikan laporan dari unit-unit teknis disampaikan secara terstruktur ke manajemen. Dan selanjutnya, rentang kendali tergambar melalui pola kepemimpinan di mana pengawasan terhadap setiap unit langsung berada di bawah kendali direktur. Dengan memenuhi kelima aspek ini, struktur organisasi BUMDesa Sambi Mulyo dapat mendukung strategi diversifikasi usaha, sekaligus memastikan implementasi berjalan efektif dan terarah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan. Yang pertama, BUMDesa Sambi Mulyo perlu meningkatkan profesionalisme manajemen, penguatan promosi, serta tata kelola keuangan dengan menggunakan sistem pelaporan digital yang terintegrasi. Yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota BUMDesa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kemampuan organisasi mampu mengimbangi pertumbuhan unit usaha yang cepat. Dan yang ketiga, diperlukan program pendampingan dan pelatihan manajemen strategis khususnya bagi BUMDesa perintis, pemula, dan berkembang untuk mencontoh praktik baik dari BUMDesa yang maju. Dan yang terakhir, perlunya dukungan regulasi, permodalan, serta pendampingan dari pemerintah daerah, perusahaan BUMN, perusahaan swasta, maupun perguruan tinggi agar mempercepat pengembangan BUMDesa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.